Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15 menjadi tumbal. Apa yang kau lihat sebenarnya? Lowell merebut ponsel itu dari tangan sang kakak. Saat Lowell merebutnya, Riftan ternyata sedang melihat sebuah video. Video asusila di mana Laura dan Bern berhubungan badan. Astaga! Seru Lowell. Sebelumnya Riftan membaca beberapa chat ancaman pada Laura. Kalau perempuan itu tidak mau mengirimkan uang, Kak. Lowell memperlihatkan video itu pada Hugo. Lihat tanggal pembuatannya. Seperti Lowell, Hugo juga terkejut. Tapi dia berusaha baik-baik dan langsung melihat tanggal pembuatan video. Hugo berdecak karena melihat tanggal pembuatan video adalah beberapa bulan lalu. Bulan di mana Laura sudah mengenal Riftan. Jadi, Laura berhubungan dengan dua laki-laki sekaligus. Ucap Lowell menyimpulkan, masih belum ada kepastian. Bisa saja anak yang dikandung Laura adalah anak Riftan. Aku akan mencari bukti lagi. Lanjut Lowell berusaha melihat isi ponsel lebih dalam. Dan siapa sangka Lowell menemukan bukti meyakinkan. Sebuah potret alat tes kehamilan yang dikirimkan oleh Laura. Aku hamil dan jangan pernah ganggu aku lagi. Bukankah itu anakku? Diam, tutup mulutmu sampai mati. Beruntung Bern bukan tipe laki-laki yang suka menghapus chat. Jadi semua chat lama masih ada di ponsel itu. Lowell langsung menatap Riftan dengan tajam. Karena sudah bersikap bodoh selama ini. Kau lihat ini, seru Lowell seraya memperlihatkan chat yang dia temukan. Tepati janjimu sekarang, Riftan berteriak karena merasa frustasi. Selama ini dia begitu mempercayai sang istri, dan melakukan apapun untuk Laura. Lelaki itu kelihatan berantakan sekarang. Kalau begitu, mari kita perbaiki semua ini. Hugo segera memberi instruksi pada adik-adiknya. Riftan harus membatalkan pernikahan dan aku akan menikahi Els. Kau pikir akan semudah itu? Tanggap Lowell. Kak Riftan harus menemukan calon istri baru, supaya pernikahannya berurutan. Itu yang ada di pikiran Lowell, karena percuma kalau Hugo yang menikah sendirian. Kau benar, kita harus mencari calon istri untuk Riftan sekarang juga, balas Hugo. Apa harus seperti itu? Riftan merasa tidak masuk akal. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Lalu kau memilih kehancuran keluarga Duke? Tanya Hugo. Bersamaan dengan itu, ponsel Hugo berdering karena butler yang menghubungi lelaki itu. Tuan, Anda harus segera pulang. Apa yang terjadi? Nona Els sepertinya terpilih untuk menjadi tumbal untuk diambil jiwanya. Hugo buru-buru pulang dan mencari butler. Untuk
bertanya apa yang dimaksud oleh kepala pelayan itu. Dia tidak sendirian, tapi dua adiknya harus mendengar apa kata butler. Karena bersifat rahasia, mereka semua berbicara di ruang bawah tanah. Cepat katakan apa maksudmu. Hugo mulai menuntut jawaban. Bagaimana Els? Dia bahkan bukan istri sahku. Akhirnya Hugo mengungkapkan kebenaran tentang status Els yang sesungguhnya. Butler membuang nafasnya kasar. Ternyata benar kalau Els tidak dinikahi secara sah. Dan anak-anak keluarga Duke telah melanggar tradisi. Apa ada yang perlu saya ketahui lagi? Tanya Butler sebelum berbicara. Laura ternyata tidak mengandung anak dari Kak Riftan. Apa itu ada hubungannya? Lowell menyela. Tentu saja, kalau benar itu anak dari darah keluarga Duke, seharusnya sang iblis meminta jiwa anak itu. Tapi sebaliknya sang iblis meminta jiwa anak Tuan Hugo, jelas Butler. Apa maksudmu? Hugo semakin kebingungan. Nona Els hamil dan sang iblis mengincar bayi serta ibunya. Butler akhirnya menjelaskan secara gamblang. Karena kalian melanggar tradisi, artinya perjanjian darah dengan Tuan Raymond dibatalkan. Hugo sangat syok mendengar hal itu. Dia tidak menyangka kalau Els akan menjadi korban. Els hamil. Beberapa saat sebelumnya setelah Els menginginkan daging mentah. Butler segera melaporkan hal itu pada Nyonya Claudia. Saya curiga kalau Nona Els tengah berbadan dua. Ucap Butler. Apa? Nyonya Claudia tidak percaya. Dia segera menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Els. Sang dokter segera datang dan memeriksa keadaan Els sesuai perintah Nyonya Claudia. Benar Nyonya, Nona Els saat ini sedang hamil, ucap sang dokter. Els kebingungan dan menghitung waktu sejak dia berhubungan pertama kali dengan Hugo. Bukankah belum ada 1 bulan? Gumam Els. Tidak mungkin dia bisa hamil secepat itu. Tapi Hugo memang laki-laki pertamanya. Untuk lebih jelasnya, Nona Els harus periksa ke dokter Obigen. Tambah dokter itu sebelum pergi. Baiklah, aku akan membawa menantuku untuk periksa ke dokter kandungan besok. Balas Nyonya Claudia. Entah kenapa Nyonya Claudia lebih suka mendengar kehamilan Els daripada Laura. Kau dengar itu, kau akan menjadi ibu, ucap Nyonya Claudia pada menantunya itu. Els hanya bisa tersenyum tipis. Dia masih kebingungan dan ingin berbicara dengan Hugo secepat mungkin. Namun, hari itu Hugo harus lembur, dan Els akhirnya ketiduran di kamarnya. Ibu, di mana Els? Hugo bertanya pada Nyonya Claudia. Pada saat berpapasan dengan sang ibu, Hugo buru-buru keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari Els. Els tentu saja berada di kamarnya, jawab Nyonya Claudia. Tanpa sepatah kata pun lagi, Hugo bergegas naik ke kamarnya.
Sikap Hugo sangat mencurigakan. Begitu pula dua anak lainnya yang baru masuk ke dalam mansion. Riften dan Lowell kelihatan sangat lusuh, tidak seperti biasanya. Apa terjadi sesuatu di kantor? Tegur Nyonya Claudia. Keduanya menggelengkan kepala. Riften naik duluan ke kamar dan Lowell menghampiri sang ibu. Walaupun Lowell merasa tidak berbuat salah, tapi dia merasa bersalah pada ibunya. Lowell tiba-tiba saja memeluk Nyonya Claudia di sana. Ada apa? Tanya Nyonya Claudia seraya mengelus punggung putranya itu. Apa kau ingin menikah juga, Ibu? Lowell tidak sedang bercanda sekarang. Aku hanya ingin memeluk ibu seperti ini sebentar saja. Nyonya Claudia hanya diam, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Els merasa ada seseorang yang memeluknya. Tidurnya jadi terganggu, lalu perempuan itu membuka matanya perlahan. Sayang. Panggil Els ketika melihat Hugo. Lelaki itu belum mengganti baju, artinya Hugo baru saja kembali. Apa aku mengganggu tidurmu? Tanya Hugo seraya merapikan anak-anak rambut yang menutupi wajah istri palsunya. Tidak, aku justru menunggumu pulang, sayang, balas Els. Dia ingin membicarakan masalah kehamilannya. Itu. Els agak ragu untuk mengatakannya. Kau percaya kalau kau adalah laki-laki pertamaku kan, sayang? Tentu saja, aku bahkan masih mengingat betapa ketatnya kau saat pertama kalinya. Jawab Hugo menggoda. Els langsung memukul pelan dada lelaki itu karena malu. Tapi, ada hal yang aneh, ungkap Els kemudian. Aneh bagaimana? Tanya Hugo pura-pura tidak tahu. Aku hamil padahal belum ada 1 bulan semenjak kita pergi bulan madu. Jelas Els. Dia takut kalau Hugo tidak percaya. Kalau bayi yang dia kandung bukan anak lelaki itu. Rasa takut itu sirna ketika Hugo justru memeluk Els. Maafkan aku karena sudah membuatmu seperti ini. Ucap Hugo seraya memeluk Els dengan erat sekali. Els terkejut karena Hugo yang biasanya bersikap arogan bisa meminta maaf seperti itu. Bukankah hal ini di luar rencana? Tanya Els memberanikan diri. Iya. Jawab Hugo singkat. Jujur saja kepala Hugo sangat pusing. Memikirkan semua kejadian tidak terduga ini. Dia harus bisa memikirkan solusi. Supaya sang iblis tidak mengambil jiwa Els dan anaknya. Di kamar lain. Laura sengaja tidak tidur karena menunggu suaminya pulang. Dia merasa cemas ketika mendengar Els hamil. Laura merasa status anaknya akan terancam nantinya. Sayang, aku sudah menunggumu pulang dari tadi. Ucap Laura seraya memeluk Riften yang baru saja masuk ke kamar. Tidak seperti biasanya. Riften tidak membalas pelukan Laura. Dan lelaki itu hanya diam saja tanpa ekspresi seperti patung hidup. Apa terjadi sesuatu? Tanya Laura keheranan.
Perempuan itu melepas pelukannya kemudian menatap Riftan. Ada apa sayang? Laura mengelus pipi Riftan dengan salah satu tangannya. Namun, Riftan langsung menampik tangan itu begitu saja. Laura terkejut. Baru pertama kali ini Riftan bersikap kasar padanya. Kau membohongiku. Bentak Riftan kemudian. Bohong, apa maksudmu? Laura semakin kebingungan dan takut. Siapa Bern sebenarnya? Tanya Riftan. Jantung Laura berdegup kencang karena mendapat pertanyaan itu. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya? Kalau aku punya adik laki-laki. Jawab Laura. Riftan membuang nafasnya kasar karena mendengar alasan itu. Apa seperti ini hubungan antara kakak dan adik? Riftan membuka ponselnya dan memperlihatkan video asusila yang dilakukan sang istri bersama Bern. Laura mengangangkan mulut lalu menutupnya dengan kedua tangannya. Tidak mungkin, itu hanya editan. Kami tidak pernah melakukannya. Laura tetap menyangkal. Pasti ada yang memfitnah kami. Riftan menggelengkan kepala. Karena Laura tetap konsisten dan tidak mau mengaku. Apa kau masih ingin berbohong padaku? Tidak sayang. Laura mencoba mendekat dan merayu Riftan. Dia tahu kalau lelaki itu sangat mencintainya. Percayalah padaku. Laura berjinjit dan ingin mencium Riftan tapi lelaki itu tetap menolaknya. Percuma, rayuanmu sudah tidak mempan lagi, ucap Riftan. Aku akan membatalkan pernikahan kita, dan cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Sungguh hal tidak terduga bagi Laura. Dia bahkan belum seminggu menjadi istri Riftan. Tapi sang suami sudah mau membatalkan pernikahan secara sepihak. Tidak mau. Tolak Laura. Walaupun Laura menolak tapi Riftan tetap kuekeh mengusir sang istri. Butler dan pelayan lain mengeluarkan semua barang Laura dengan paksa. Aku membatalkan pernikahan kita. Jadi pernikahan ini dianggap tidak pernah ada. Riftan menarik cincin pernikahan dari jari manisnya. Kemudian dia lemparkan secara sembarangan. Laura sudah berusaha menjelaskan. Bahkan bersimpuh di depan lelaki itu. Tapi semua tidak ada yang mempan. Sial, teriak Laura ketika sudah berada di luar pagar mansion. Ini pasti semua ulah Bern. Malam itu, Laura pergi untuk menemui mantan kekasihnya itu. Di sisi lain, Nyonya Claudia melihat pengusiran menantunya itu dari balkon kamarnya. Memang tidak ada keributan. Tapi Nyonya Claudia tidak bisa tidur dan melihat kejadian itu. Alih-alih membantu Laura, Nyonya Claudia hanya menikmatinya sebagai penonton. Dugaannya mungkin benar kalau anak yang dikandung Laura bukan darah dari keluarga Duque dan Riftan baru menyadarinya. Butler, ke kamarku sekarang. Perintah Nyonya Claudia pada kepala pelayan di mansionnya. Butler mendapat panggilan dari sang nyonya. Pasti Nyonya Claudia ingin membicarakan masalah anak-anak keluarga Duque.
Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Butler harus memberitahu kebenaran. Supaya masalah yang ada bisa teratasi dengan baik. Nyonya, ini saya. Butler mengetuk pintu. Masuklah. Seru Nyonya Claudia dari dalam. Butler masuk dan melihat sang nyonya sudah duduk menunggunya. Otomatis Butler langsung bersimpuh karena merasa bersalah. Kau memang peka dari dulu. Jadi katakan apa yang terjadi pada anak-anakku. Pinta Nyonya Claudia tanpa basa-basi. Begini Nyonya, Butler bingung harus memulai dari mana. Mungkin dari Riftan yang mengira sudah menghamili Laura. Lalu Hugo yang melakukan sandiwara pernikahan dengan Els. Nyonya Claudia tentu saja semakin terkejut mendengar hal itu. Menantu yang disukainya selama ini ternyata bukanlah menantu yang sesungguhnya. Bersambung.